Kami datang dari kampung yang sama, dengan tujuan mengubah nasib menjadi lebih baik. Semuanya, Mbak. Tapi ternyata nasib buruk justru menyambut kami di pabrik itu. Mbak? Enak ya mas, kerja di pabrik ini. Udah gajinya gede, terus dapat tempat tinggal. Tapi warga sekitar pabrik kan udah gak ada yang mau lagi kerja di sini. Emang kenapa mas? Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Wina yang tengah membersihkan bathtub di kamar mandi. Saat sedang sibuk itulah, tiba-tiba ia mendengar suara seorang pria yang sangat jelas memanggil namanya. Wina di sana merasa tak ada orang lain, sehingga ia mengira itu hanya hayalan semata. Namun tak disangka, puluhan lintah muncul dan memenuhi kamar mandi. Tapi dalam sekejap, semua itu pun kembali menghilang. Yang berarti, hal ini memang hanya ilusi Wina semata. Ini adalah ibu kandung Wina yang bernama Ama. Ia tampak selalu berperilaku aneh ketika malam tiba. Setiap hari, Ama menatap dirinya di cermin, lalu dengan sengaja mencubit jarinya menggunakan sebuah jarum. Tapi ketika Wina masuk ke kamar, entah kenapa, dia pasti menghentikan semuanya. Itu suka hobi, Mak. Wina memiliki seorang anak laki-laki bernama Jody, yakni hasil hubungan terlarangnya bersama sang pacar. Oleh sebab itulah, kini Jody terpaksa dibesarkan sendirian olehnya. Ibu ganteng nggak? Ibu, anak. Tak lama setelah itu, kita diperkenalkan dengan Rian, sosok kakak kandung dari Wina. Rian adalah seorang pemuda berantakan yang sudah lama terjerat dalam judol. Hingga pada suatu hari, rumah mereka pun diketuk dengan keras dari luar. Yang ternyata, dia adalah Bang Emok sang penagih hutang, lalu menuntut Rian untuk segera membayar tagihannya. Urusin. Buat Ama. Bukannya bertanggung jawab, Rian di sana malah menyuruh Wina untuk membayarnya. Ia berdalih jika saat ini tak punya uang sepeser pun. Wina menjelaskan bahwa uang yang ia punya hanya untuk makan sehari-hari. Tapi Rian di sana tetap saja memaksa. Bahkan ia menyuruh Wina untuk mencari pinjaman, meskipun itu harus kasbon dari tempat kerjanya. Keluar lo! Merasa lelah dan tak habis pikir dengan kelakuan sang kakak, Wina akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah secara diam-diam agar tak bertemu dengan si penagih hutang. Di tengah perjalanan, Wina sempat berhenti dan menempelkan selembar kertas di tiang listrik. Tanpa banyak yang tahu, ia ternyata berniat menggadaikan rumahnya. Dari kejauhan, seorang pria bernama Darso memperhatikan diam-diam, lalu membaca isi selebaran itu dengan penuh rasa ingin tahu. Sesampainya di tempat kerja, yakni sebuah pabrik keripik pisang, Wina langsung menemui atasannya karena hari itu adalah jadwal gajian. Tapi sayang, jumlah upahnya jauh dari harapan. Belum cukup di situ, sang atasan pun mengatakan bahwa gaji Wina dipotong karena dia sudah telat datang 10 menit. Walau sempat mencoba memohon, tetapi si bos justru menolak dan menyuruh Wina kembali ke tempat kerjanya. Tolong tambahin sedikit ya, Pak. Nggak ada. Terlalu besar, Pak. Saya lagi ada perlu. Di sela-sela jam kerja, Jody yang merasa kesepian, ia sempat mencoba mengajak ibunya bermain. Tapi Wina terlalu sibuk dan menyuruhnya bermain sendiri. Dari kejauhan, Pak Darso masih terus mengawasi gerak-gerik Wina, seolah sedang menyusun sebuah rencana. Lalu tak lama, terdengarlah suara ribut dari luar yang ketika dicek, betapa terkejutnya Wina saat melihat Jody anaknya terkena nyimak panas untuk keripik pisang. Sungguh berat nasib Wina, sudah urusan rumah belum kelar, kini harus ditambah dengan tagihan dari rumah sakit, sehingga hal itu membuatnya pusing 7 keliling. Wina yang masih larut dalam kesedihan, ia lalu dihampiri oleh sang kakak.
Dan bukannya membantu, Rian malah menyalahkan Wina yang tak bisa menjaga keponakannya. Kamu. Judi itu di rumah sakit. Tak lama dari situ, terdengarlah suara dering telepon berkali-kali yang entah dari siapa. Namun tiba-tiba, Pak Darso pun muncul dan sudah berdiri di depan rumah. Malam itu, Pak Darso datang membawa tawaran kerja. Ia tahu jika Wina sedang kesulitan. Maka dari itu, beliau pun menawarkan pekerjaan di sebuah pabrik batik yang katanya bisa menjadi jalan keluar dari semua masalahnya. Kau tahu nama saya? Ya tahulah. Dengan berat hati, Wina lantas menerima tawaran itu. Hingga esok paginya, ia pun terlihat berangkat bersama Pak Darso, menyusuri sebuah jalan yang tak terdeteksi oleh Google Maps. Setelah lama berjalan, akhirnya Wina pun sampai di sebuah bangunan tua bernama Gemah Ripah, sebuah pabrik batik yang telah berdiri sejak tahun 1990. Dia bernama Ilyasa, seorang pimpinan di pabrik ini, dan dengan ditemani sang asisten bernama Mbok Rum, mereka pun menyambut kedatangan Wina dengan ramah, bahkan langsung mengajaknya berkeliling untuk meninjau setiap sudut pabrik. Pabrik sebesar ini. Dulu kami membeli pabrik pengolahan karet ini dan menjadikannya seperti sekarang. Di tengah perkenalan lingkungan itu, Pak Ilyasa kemudian bertanya apakah Wina pernah bekerja di pabrik ini sebelumnya. Dan dari obrolan itu, terungkaplah jika ayah Wina dulu pernah terlibat dalam pembangunan pabrik ini. Namun seiring berjalannya waktu, kerjasama itu pun harus berhenti begitu saja. Maka dari itu, saya minta maaf. Tak hanya itu, Pak Ilyasa juga memberitahukan Wina bahwa sinyal di daerah ini sangat terbatas, sehingga jika butuh menghubungi keluarga, Wina dapat memakai telepon kantor sebagai fasilitas. Lalu untuk memfokuskan kinerja pabrik, semua handphone milik karyawan pun harus disita agar tidak dipergunakan selama jam kerja. Ini tempat percetakan batiknya. Peraturan harus dipatuhi. Singkat cerita, terdengar alunan musik yang sengaja diputar oleh Pak Ilyasa. Lagu itu menjadi tanda bahwa seluruh pekerja harus segera meninggalkan area pabrik dan menuju asrama yang sudah disiapkan. Ketika Wina sampai di kamarnya, ia pun melihat seorang perempuan yang diketahui bernama Tri dan nampak sedang menangis sendirian. Tak ingin ikut campur, Wina pun memilih pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Tapi belum sempat mandi, pandangannya tiba-tiba tertuju ke arah sebuah bak yang seolah melihat asa bayangan Jody. Sehingga Wina yang panik, ia pun mengurungkan niatnya lalu dengan segera kembali ke kamar. Keesokan paginya, Tri datang menyerahkan seragam kerja untuk Wina, sekaligus mereka saling berkenalan. Tri kemudian lantas menjelaskan beberapa aturan di pabrik ini, di mana katanya semakin banyak pelanggaran yang dilakukan, maka akan semakin sulit pula keluar dari tempat ini. Makasih ya Tri infonya. Di tengah jam kerja, Pak Ilyasa pun datang. Ia mengumumkan bahwa ada mutasi bagi pekerja terpilih dan untuk mereka yang beruntung akan dipindah ke pabrik daerah Tuban. Juga mendapatkan bonus tinggi dan gaji pun akan naik 3 kali lipat. Sementara mengenai kriteria, Pak Ilyasa menegaskan bahwa hanya dia saja yang tahu. Jadi para karyawan cukup hanya bekerja sebaik mungkin. Bagi pekerja yang terpilih akan mendapatkan bonus dan gaji 3 kali lipat. Sebagai karyawan baru, Wina tentu sulit ikut dalam kompetisi tersebut. Terlebih lagi, saat ini dia belum bisa mencetak batik. Sehingga daripada memikirkan gaji besar dan janji-janji dari perusahaan, ia pun lebih baik belajar dengan Tri yang siapa tahu kelak dirinya bisa terpilih dalam acara tahunan itu. Fokus dong. Dikira mudah, ternyata setelah mencoba berulang, Wina malah semakin kehilangan fokus dan membuat Tri menjadi kesal. Tapi setelah pekerjaan selesai, dan Wina juga para pekerja lain menyetorkan hasil batik mereka,
Tanpa diduga, hasil batik cetakan Wina cukup bagus, yang hal itu membuktikan kalau dia cepat tanggap dalam belajar. Beberapa hari berlalu, para buruh pabrik pun dipanggil oleh Mbok Rum untuk menyerahkan hasil batik mereka. Dan saat giliran salah satu karyawan Bumil bernama Iren menyerahkan hasil batiknya, ia kemudian dibawa pergi entah kemana. Karena ternyata hasil batik buatannya dinilai buruk oleh perusahaan. Berbeda dengan Wina, meskipun ia masih karyawan baru, batik cetakannya tampak terlihat bagus, bahkan hampir sama seperti buatan Tri. Di sini dapat disimpulkan jika di antara mereka berdua sangat berpeluang untuk terpilih dan akan dipindahkan ke pabrik yang lebih baik, yakni pabrik di daerah Tuban. Setelah mengetahui kandidat yang akan terpilih, Tri pun mulai membuka obrolan dengan Wina, dan ia jujur jika masih mempunyai anak kecil di daerah Tuban. Oleh sebab itulah, Tri meminta bantuan Wina untuk bekerja sama, agar menjadikan dirinya terpilih sebagai pemenang dan bisa pindah ke Tuban. Sementara bonus yang ia terima nanti, akan Tri berikan kepada Wina. Kamu nyuruh aku cepat adaptasi kan? Aku pengen cepat pindah dari tempat ini kan? Mendengar penuturan itu, akhirnya Wina pun sepakat karena ia sadar dengan yang ia butuhkan saat ini hanyalah uang untuk biaya rumah sakit. Dan lagi pula, Wina tidak berniat untuk pindah ke Tuban. Satu minggu setelah itu, Wina kemudian tak sengaja melihat seseorang masuk ke ruangan Pak Ilyasa. Wina lalu mengikuti dan menyelinap ke sana, ke ruangan kerjanya. Lantas Wina menemukan foto kebersamaan sang ayah dengan Pak Ilyasa. Tak hanya itu, Wina pun menemukan ponsel miliknya yang disita. Tapi belum sempat ia mengeceknya, muncullah sosok hantu yang menyerupai Iren. Setelah Wina ditemukan pingsan, ia pun kini sudah sadar dan berada di kamarnya kembali. Tetapi saat itu, ternyata tubuhnya dipenuhi oleh lintah. Tri membantu menaburi garam pada tubuh Wina. Namun tak disangka, justru Tri sendirilah yang terkena hewan itu. Saat mereka berdua kembali bekerja, Wina terlihat membantu Tri mencetak batik sebanyak-banyaknya. Hal ini Wina lakukan agar Tri dapat terpilih untuk dimutasi. Dan setelah beberapa hari berlalu, waktu pengumuman pun tiba, di mana Pak Ilyasa langsung memilih Tri yang akan dipindahkan ke pabrik Tuban. Sementara untuk Wina sendiri, ia juga mendapatkan bonus sebagai apresiasi atas kinerjanya, meski hal tersebut tidak sebesar apa yang diterima oleh Tri. Setelah Tri dibawa oleh Mbok Rum untuk diurus surat-suratnya, Wina lalu menghampiri seorang karyawan lama yang bernama Awang. Wina lalu bertanya, mengapa Awang sendirian di luar dan tidak menyaksikan pengumuman dari Pak Ilyasa. Lantas Awang mengatakan jika dia keluar hanya untuk sebat saja. Saat malam hari, sesudah Tri menjadi karyawan terpilih, sikapnya pun mulai berubah menjadi aneh. Ia seperti tidak sadar diri, kemudian mencabuti gearnya secara manual. Wina lalu meminta uang bonus yang Tri terima sesuai kesepakatan di awal, tetapi Tri hanya diam membisu dan pergi begitu saja. Tak berselang lama, Wina mendengar teriakan Tri di kamar mandi, seolah ia sedang menangis. Namun ketika diintip dari lubang pintu, wajah Tri tampak menyeramkan. Dan ketika pintu dibuka, ekspresinya pun kembali normal. Lalu ia berjalan ke belakang pabrik, seperti tak terjadi apa-apa. Karena merasa khawatir, Wina memutuskan mengikuti Tri diam-diam. Namun langkah Wina terhenti saat Awang tiba-tiba menarik dirinya. Dia mau kemana? Awang di sana akhirnya bicara soal sesuatu yang selama ini ia pendam, di mana sudah lama ia curiga dengan pabrik batik ini. Karena beberapa waktu lalu, sahabatnya juga pernah menjadi karyawan yang terpilih untuk dipindahkan ke Tuban. Tapi sejak hari itu, dia pun tak pernah kembali. Ini bantuan keluar. Percuma.
Kejadian kayak gini setiap sebulan sekali. Wina yang makin penasaran, ia kemudian membujuk Awang untuk ikut menyelidiki. Setelah mengikuti mereka berjalan cukup jauh, Wina dan Awang justru merasa hanya diputar-putar di tempat yang sama. Lu bisa nemuin jalan keluar kalau hutan ini ngizinin. Udahlah kita balik ke pabrik lagi aja yuk. Nggak bisa, kita harus cari trik. Di tengah-tengah kebingungan itu, Wina melihat sosok tak disangka. Dia adalah arwah dari ayahnya yang perlahan menunjukkan arah. Tak lama, mereka pun sampai di sebuah tempat tersembunyi dan melihat sebuah ritual nyasar sedang berlangsung. Dan di tengahnya, Tri dijadikan persembahan demi kelangsungan pabrik. Namun, keheningan mereka tak bertahan lama saat seekor semut menggigit kaki Awang, sehingga membuat perhatian para anggota itu pecah dan langsung berlari untuk menangkapnya. Win! Jangan tinggalin aku, Win! Ketika Wina terbangun, ia seperti dalam kondisi asing, duduk bersama di meja makan dan dikelilingi oleh orang-orang yang mengaku sebagai keluarganya. Mereka membujuk Wina agar tetap tinggal bersama di tempat itu, tapi Wina merasa ada yang janggal karena Ama sekarang dalam kondisi sakit. Setelah berhasil sadar dari ilusi yang dilakukan oleh Mbok Rum, Wina lalu segera kembali ke pabrik untuk mengambil ponselnya guna meminta bantuan. Tapi belum sempat menyentuh ponsel, seseorang memukulnya dari belakang. Ketika siuman, Wina sudah berada di ruang kerja Ilyasa. Rasa marah dan trauma membuatnya hilang kendali, sehingga ia menyerang Ilyasa. Karena Wina yakin jika lelaki itu terlibat dalam sekte nyasar ini. Saya tidak pernah mau terlibat dengan hal seperti itu. Akibat saling dorong, hal itu membuat kain penutup cermin terlepas, dan di sanalah bayangan arwah ayah Wina muncul, lalu memberitahukan bahwa Ilyasa adalah pelaku utamanya. Melihat arwah itu muncul, Ilyasa pun menyadari bahwa Mbok Rum telah tiada. Ia terlihat panik karena Wina telah melakukan kesalahan besar, sebab tanpa kehadiran Mbok Rum yang ternyata adalah pemimpin dari sekte ini, maka tidak ada lagi yang bisa mengendalikan iblis dalam kaca. Dan benar saja, dari balik cermin itu, sosok iblis pun muncul, sehingga satu persatu anggota dari sekte itu ditangkap dan diseret olehnya. Setelah tak tersisa, iblis itu bukannya kembali ke dalam cermin, namun justru mengejar Wina. Di sana, Wina pun bertemu dengan Awang, tapi dia bukan Awang yang dulu lagi, karena sudah dalam mode kerasukan. Setelah puas menari, tiba-tiba Awang menyerang Wina dan menunjukkan bayangan masa lalu saat ayahnya masih hidup. Ayah Wina ternyata pernah menentang keras ritual sesat ini yang dijalankan oleh pabrik gula. Tapi penolakan tersebut justru membuat ayahnya lenyap oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Lalu mirisnya, ternyata si Ama, ibunya Wina, adalah bagian dari sekte itu juga. Aku nggak bisa hidup susah lagi. Jangan pakai cara ini! Cukup! Dulu, sebenarnya timbul yang direncanakan adalah Wina kecil, tetapi karena terlanjur si ayah lenyap oleh teman-temannya, akhirnya Wina kecil pun tidak jadi diserahkan. Wina yang dari dulu diincar, kini sudah besar dan juga berada di pabrik ini, sehingga inilah kesempatan si iblis kaca untuk menjadikan Wina sebagai timbulnya. Saat Wina membuka mata, ia sudah ada di sebuah ruangan yang dikelilingi oleh poci dan terbungkus oleh kain batik yang rupanya mereka tersimpan sejak tahun 1990. Tak lama, Wina pun melihat sebuah cermin besar di sana, yang di dalamnya tampak arwah-arwah yang selama ini dijadikan timbul, tertahan dalam dimensi lain. Sehingga tanpa ragu, Wina pun langsung menghancurkan cermin itu sekuat tenaga.
Sesaat setelah cermin hancur, si iblis pun mengamuk dan langsung menyerang Wina. Lantas mengirimnya ke tempat pelaksanaan acara bersama dengan Awang yang telah berdiri di sana. Dikira si Awang asli, ternyata itu adalah iblis yang telah menjelma. Bahkan sekarang, dia berubah wujud menyerupai Jody, agar Wina tidak bisa melukainya. Namun Wina di sana tidak tinggal diam dan memilih mengakhiri sendiri. Karena bagi Wina, lebih baik hidupnya diambil alih diri sendiri daripada diserahkan kepada iblis. Tak disangka, keputusan itu membuat si iblis melemah karena timbul yang diincar selama ini justru memutuskan tak tunduk pada kehendaknya. Setelah hal itu terjadi, Wina pun sadar semua hanya terjadi di alam gaib, sehingga luka di tubuhnya perlahan menghilang seolah tak pernah ada. Namun meski begitu, satu hal yang tetap nyata, karena dirinya telah berhasil memusnahkan iblis yang selama ini menghantui pabrik itu. Tamat. Mungkin sampai di sini dulu alur cerita film kali ini. Saya Cici dari Budi Movie undur diri, dan sampai ketemu di alur film horor terbaru lainnya. Gracias. Hai guys, kembali lagi di channel Budi Movie. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah film horor Indonesia yang mengisahkan sesosok hantu di persimpangan jalan. Bagaimana ceritanya? Baiklah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke filmnya. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang perempuan bernama Alita yang baru saja mengalami kecelakaan di sebuah persimpangan jalan. Ternyata, mobil yang ia kendarai menabrak sebuah batu besar, sehingga dia pun bingung di sana. Setelah berjalan beberapa meter, Alita melihat sebuah papan iklan bengkel mobil yang terlihat sangat usang. Kemudian, ia segera mendekat dan mengetuk pintu bengkel tersebut dengan harapan mendapatkan bantuan. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Yaya pun muncul dan menjelaskan bahwa bengkelnya telah tutup karena malam sudah terlalu larut. Ada gedor-gedor malam-malam begini, gak enak sama lingkungan. Setelah Yahya mengatakan itu, tiba-tiba ponsel Alita berdering. Itu adalah panggilan dari Adrian pacarnya yang mengabarkan jika ia tidak memiliki pilihan lain, ditambah tidak bisa membantu Alita sekarang. Alita yang sudah sangat cemas langsung memohon kepada Yahya dengan penuh harap. Ia berjanji akan membayar berapapun asalkan Yahya bersedia membantunya malam ini. Saya bayar berapapun juga, Pak. Akhirnya, Pak Yahya pun memutuskan untuk membantu Alita. Lalu di sana, dia bertanya dengan heran kepada Alita, yang berasal dari mana dan bagaimana bisa sampai di sini. Alita yang mendengar pertanyaan itu, ia nampak bingung karena dia sendiri tidak tahu harus menjawab apa. Sebab awalnya, Alita hanya berjalan tanpa tujuan yang jelas. Asal bisa diderek besok pagi. Ya lumayan lah. Karena Pak Yahya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperbaiki mobil tersebut, Alita kemudian meminta izin untuk pergi sebentar mencari makanan. Pak Yahya menyarankan agar Alita bisa menahan rasa laparnya. Terlebih lagi, malam pun akan segera berakhir. Ya sudah. Karena rasa lapar yang sudah tak tertahankan, hal itu membuat Alita tetap ingin mencari makanan. Sehingga akhirnya, Pak Yahya memberitahu jika ada sebuah warung makan yang tidak jauh dari tempat itu.
Namun dengan nada datar, ia memperingatkan bahwa makanan di sana tidaklah enak. Alita yang tidak peduli apakah makanan di sana enak atau tidak. Baginya, yang terpenting adalah menemukan sesuatu untuk mengganjal perutnya. Dan setelah berjalan beberapa lama, di tengah malam yang sunyi, akhirnya ia menemukan warung Bu Indah. Meski terlihat sepi dan remang-remang, ternyata warung itu masih buka. Masih buka ya? Masih. Silakan, Mbak. Saat memasuki warung Bu Indah, Alita disambut ramah oleh Bu Indah dan keponakannya. Namun, sebelum sempat memesan makanan, ponselnya pun kembali berdering, dan ternyata itu adalah Adrian pacarnya. Namun karena sedang bertengkar, Alita pun memutuskan untuk mematikan telepon tersebut. Bukan di situ tempat duduk mbaknya. Di sini. Awalnya, Alita ingin memesan ayam goreng, tetapi Bu Indah dan keponakannya memberitahu bahwa menu paling laris di warung ini adalah lele goreng. Sehingga tanpa banyak pikir, Alita akhirnya setuju untuk mencobanya. Dan ternyata entah kenapa, rasanya jauh lebih enak dari yang ia bayangkan. Sehingga Alita merasa puas di malam itu. Setelah selesai makan, Alita segera membayar dan memesan 1 porsi lele goreng lagi, yang kali ini untuk dibungkus dan diberikan kepada Pak Yahya yang sedang memperbaiki mobilnya. Namun, ketika mendengar nama Yahya, ekspresi Bu Indah seketika saja berubah tajam. Bahkan ia menyarankan agar Alita tidak terlalu dekat dengan orang tersebut, karena menurutnya, Yahya bukanlah orang yang baik. Dan karena malam sudah larut, ia pun akan menutup warungnya, sehingga tidak bisa masak lagi untuk Yahya. Kita sudah mau tutup, Mbak. Keponakan Bu Indah kemudian memberikan saran agar Alita membeli seporsi lele yang ada di meja sebelah karena tidak ada yang memakannya. Mendengar saran itu, Alita pun setuju dan akhirnya memutuskan untuk membungkus lele tersebut untuk Pak Yahya. Saat dalam perjalanan kembali, Alita dikejutkan oleh kedatangan seorang pria yang muncul tiba-tiba. Karena panik, tanpa sengaja, Alita melemparkan nasi lele yang dibawanya ke arah pria itu. Dan tak kenapa, dia langsung meminta nasi tersebut, seolah tidak mempermasalahkan kejadian barusan. Boleh untuk saya? Dia ternyata bernama Budiman, salah satu warga di desa tersebut. Dan ketika Budiman memakan nasi itu, dia mengatakan bahwa masakan Indah tak pernah berubah, selalu enak seperti biasa. Alita di sana pun merasa heran, mengapa Budiman menyebut Bu Indah dengan nama saja, padahal Bu Indah lebih tua darinya. Saya mikir, kok masnya masih muda manggil ibunya langsung namanya. Namun Budiman justru tampak lebih heran lagi, bahkan bertanya, mengapa Alita berjalan sendirian di tengah malam seperti itu. Alita akhirnya bercerita kepada Budiman, menjelaskan bahwa mobilnya menabrak batu di persimpangan dan sekarang sedang diperbaiki oleh Pak Yahya. Sambelnya emang enak. Tak lama setelah itu, Alita pun pamit untuk pergi karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Dan sesampainya di TKP, Alita kemudian tiba-tiba dimarahi oleh Pak Yahya karena dia telah pergi terlalu lama. Iya tapi, kok bisa? Tapi tadi saya beneran cuma makan. Ade itu nggak tahu apa-apa tentang tempat ini. Sempat membela diri karena dia pergi tidak lama. Alita pun merasa aneh ketika melihat waktu karena tiba-tiba sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Bahkan kata Pak Yahya, sejak tadi dia sudah bolak-balik ke warung Bu Indah untuk mencari Alita. Sebab ia merasa khawatir dengan keberadaannya. Saya itu sampai 3 kali bolak-balik. Warung sudah tutup. Ade, dari warung Indah kan?
Pak Yahya lantas mengatakan bahwa kerusakan mobil Alita cukup parah, sehingga harus diangkut oleh mobil derek besok pagi. Kemudian di sana, ia pun menawarkan Alita untuk beristirahat di dalam rumahnya, mengingat waktu sudah larut malam. Namun Alita menolak tawaran itu. Ia lebih memilih untuk tidur di dalam mobil, meskipun kondisi mobilnya tidak layak seperti itu. Saat akan tidur, Alita teringat kembali pada masalah berat yang sedang dihadapinya, yaitu hamil di luar nikah. Alita merasa tertekan karena ia tidak menginginkan anak itu dan merasa tidak siap untuk menikah dengan pacarnya. Ketika Alita keluar dari mobil, ia melihat mobilnya menabrak sesuatu. Lalu ia melihat sebuah papan iklan bengkel Pak Yahya. Tanpa pikir panjang, ia segera menggedor pintu rumah Pak Yahya, berharap mendapatkan bantuan. Namun saat pintu dibuka, sesuatu yang aneh terjadi, di mana Pak Yahya seolah-olah tidak mengenalinya sama sekali. Mereka berbicara seperti baru pertama kali bertemu, padahal Alita tahu betul sebelumnya ia telah bertemu dan berbicara dengannya. Bahkan Pak Yahya mengucapkan kata-kata yang sama seperti malam kemarin. Ada gedor-gedor malam-malam begini. Gak enak sama lingkungan. Pak, tolong Pak, mobil saya ditabrak Pak. Kemudian tak lama, telepon pun masuk dari Adrian, yaitu pacarnya Alita. Hal ini sama persis dengan kejadian yang dialami Alita sebelumnya, yang seolah-olah terus berulang-ulang. Lalu dalam kebingungannya, Alita meminta bantuan kembali kepada Pak Yahya agar mobilnya yang rusak segera diperbaiki. Namun sebelum itu, ia bertanya tentang kejadian ini. Tapi Pak Yahya justru merasa semakin bingung, seolah tidak mengingat kejadian sebelumnya. Saat Pak Yahya tiba di tempat kejadian, Alita pun segera pergi ke warung Bu Indah tanpa bertanya lagi kepada Pak Yahya. Dan sesampainya di warung, ia merasa semakin bingung karena Bu Indah dan keponakannya pun seolah-olah tidak mengenalnya. Bahkan mereka juga menyebutkan menu spesial di warung ini adalah lele goreng yang terdengar sama seperti percakapan sebelumnya. Nah, di sini favoritnya lele, Mbak. Enak banget. Saya cobain deh. Pedes gak? Dan tebak kejadian apa setelah ini? Ya, telepon dari Adrian pun masuk lagi, yang dari semua kejadian ini, seolah-olah Alita sedang mengulang malam yang sama persis seperti kemarin. Setelah selesai makan, Alita meminta Bu Indah untuk membungkus 2 porsi nasi lele, 1 untuk diberikan kepada Pak Yahya, dan 1 lagi untuk seseorang. Namun, Alita meminta agar salah satu porsinya menggunakan nasi lele yang ada di meja sebelah, karena meja itu kosong dan tidak ada yang memakannya. Gak ada yang punya kan? Mendengar itu, Bu Indah pun setuju, meskipun dia sedikit kebingungan. Kenapa Alita tahu jika nasi lele itu tidak ada yang memakannya? Tetapi sama seperti malam kemarin, Bu Indah menyarankan agar Alita tidak terlalu dekat dengan orang yang bernama Yahya. Sepulang dari warung, Alita merasa yakin bahwa di jalan ia pasti bertemu lagi dengan manusia yang bernama Budiman. Dan benar saja, saat melangkah, ia melihat sosok Budiman ada di pinggir jalan. Namun, begitu ia menegurnya, Alita terkejut karena Budiman yang asli ternyata ada di belakangnya. Kita pernah bertemu? Alita yang merasa semakin bingung, kemudian mengajak untuk duduk bersama. Lalu Alita akhirnya menceritakan keanehan yang dialaminya. Bahkan dengan cemas, Alita bertanya kepada Budiman, apakah dia pun pernah merasakan kejadian yang berulang? Lalu bagaimana caranya keluar dari desa yang tampaknya seperti tidak pernah berakhir ini? Satu hal yang diinginkan manusia di dunia ini. Budiman kemudian menjelaskan bahwa Alita harus mencari tahu permintaan apa yang sebenarnya ia inginkan. Karena itu yang membuatnya terjebak di tempat ini. Bahkan Budiman memperingatkan Alita untuk berhati-hati karena tempat ini bukanlah tempat biasa, melainkan tempat ini seperti tidak ada ujungnya. Dan kunci untuk keluar dari sini adalah dengan mengingat apa yang benar-benar menjadi keinginan terdalam dari hidupnya.
Jangan terlalu fokus oleh keinginan-keinginan. Alita yang merasa semakin bingung. Lalu ia memutuskan untuk kembali ke tempat kejadian dan menemui Pak Yahya. Sesampainya di sana, Pak Yahya lagi-lagi mengatakan bahwa mobilnya harus ditarik dengan dongkrak besok pagi. Kemudian Alita memberikan nasi lele yang telah dibungkusnya. Ia terkejut melihat bahwa nasi lele tersebut penuh dengan belatung, dan Pak Yahya yakin jika ini pasti adalah ulah Bu Indah, karena Bu Indah memang tidak pernah menyukainya. Masih dendam dia tampaknya. Entah masalah apa antara Bu Indah dan Pak Yahya, sampai-sampai mereka saling membenci karena hingga saat ini belum terungkap di antara keduanya. Lalu ketika Pak Yahya menawarkan Alita untuk menginap di rumah seperti malam sebelumnya, kali ini Alita memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Ia berharap dengan tidur di rumah Pak Yahya, saat terbangun, kejadian yang berulang ini tak akan terjadi lagi. Ketika pertama kali masuk ke dalam rumah Pak Yahya, Alita melihat sebuah mobil tua yang sedang diperbaiki di ruangan tengah. Ia kemudian mengamati foto-foto yang ada di dinding rumah tersebut. Namun secara mengejutkan, Alita melihat sebuah foto Budiman di salah satu bingkai di sana. Dan setelah bertanya, Alita semakin terkejut saat mendengar penjelasan Pak Yahya yang ternyata Budiman adalah kakaknya, dan mereka berdua merupakan pemilik bengkel ini. Bahkan nama bengkel ini adalah singkatan dari nama mereka, yakni Budiman dan Yahya. Kami berdua merantau dari Sumatera. Sama-sama bekerja serabutan. Diketahui bahwa Budiman dan Yahya berasal dari Pulau Sumatera dan mereka merantau ke Pulau Jawa untuk mewujudkan cita-citanya, yakni membangun bengkel ini. Namun sekarang ternyata Budiman sudah lama meninggal dan Pak Yahya di sana tidak mau menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Kami sama-sama penggila bola. Mendengar cerita itu, Alita terkejut. Ternyata sosok Budiman yang selama ini ia temui bukanlah manusia biasa, melainkan arwah gentayangan. Hal ini pun terlalu membingungkan dan membuatnya semakin tertekan. Apalagi saat ini dia kembali teringat masalah besar yang sedang dihadapinya, yakni hamil di luar nikah. Dan ketika perasaannya bertabrakan dengan keinginannya, tiba-tiba Alita yang terkejut mendengar suara bising tersebut juga beranggapan Pak Yahya sedang bertengkar dengan seseorang. Tetapi saat ia turun untuk memeriksa, tidak ada siapapun di sana. Namun tiba-tiba, sebuah barang melayang seketika mengenai kepalanya dan membuatnya terluka. Saat ketakutan melanda dirinya, Alita langsung berlari keluar dari rumah Pak Yahya. Namun dari belakang, ia melihat mobil Pak Yahya terus mengejar Alita dengan mobil bututnya. Dan lagi-lagi, ini semua hanyalah mimpi Alita saja. Alita yang terbangun dengan perasaan bingung dan sakit di kepalanya, menyadari bahwa itu bukanlah mimpi biasa, karena luka di kepalanya benar-benar nyata. Namun yang lebih aneh lagi, setiap kali ia bangun, ia merasa seperti berada dalam siklus yang tak pernah berujung, di mana semua orang di desa ini seperti lupa akan dirinya. Bahkan mereka melakukan hal yang sama, seakan tak ada yang berubah. Karena anak ini! Malam berikutnya, Alita memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang semua misteri yang terjadi, di mana Alita akan menuju warung Bu Indah terlebih dahulu, berharap ada jawaban yang bisa mengungkap semuanya. Pak Yahya. Alita kemudian menceritakan semua kepada Bu Indah tentang Budiman, Yahya, dan semua kejadian aneh yang telah berulang kali terjadi. Bahkan, bukan pertama kalinya mereka bertemu di warung ini. Dia berharap Bu Indah bisa memberinya petunjuk atau setidaknya menjelaskan apa yang sedang terjadi. Kapan ya, Mbak? Kita sudah bertemu 3 kali. Setelah mendengar cerita Alita, Bu Indah sebenarnya enggan mengingat kembali masa lalunya dengan Budiman. Namun, melihat betapa Alita memohon dan ingin mengetahui lebih banyak,
Bu Indah akhirnya bersedia membuka luka lamanya dan mengungkapkan kisah yang sudah lama terkubur. Dan Bude gak mampu melupakan Budiman. Ternyata dulunya Budiman dan Yahya membeli sebidang tanah dari keluarga Bu Indah yang kemudian dijadikan bengkel mobil mereka. Tanah itu memiliki kenangan tersendiri karena selain menjadi tempat mereka membangun usaha, di sanalah juga kisah antara Indah dan Budiman dimulai. Mereka saling jatuh cinta dan meskipun Budiman lebih tua, hubungan mereka begitu kuat. Indah muda sering datang ke bengkel, walau hanya untuk mengirimkan makan siang kepada pacarnya. Di sisi lain, Yahya merasa tidak suka dengan hubungan Budiman dan Indah. Ia merasa bahwa hubungan tersebut membuat Budiman kurang fokus dalam mengelola bengkel mereka. Apa? Aku tahu kamu lapar. Hingga pada suatu hari, ketika Budiman melamar Indah dan memberikan cincin pertunangan, semenjak itu jugalah Budiman mulai jarang bertemu dengan dirinya. Dan Budiman bertemu dan bicara. Itu terakhir kalinya saya dan Budiman bertemu. Beberapa minggu berlalu, tiba-tiba Yahya datang ke rumah Indah dengan panik. Ia memberitahukan bahwa Budiman mengalami kecelakaan. Lantas, Yahya segera mengajak Indah untuk melihat keadaan Budiman yang terkapar di bawah mobil. Namun, ketika mereka sampai di lokasi, hal aneh pun terjadi, di mana Budiman tiba-tiba saja menghilang, bahkan tidak ada jejak sama sekali. Indah awalnya curiga kepada Yahya dan melaporkannya kepada polisi atas hilangnya Budiman. Namun sayangnya, polisi tidak memiliki cukup bukti, sehingga ia akhirnya dibebaskan. Indah muda terus menunggu Budiman kembali, namun rasa lelah akhirnya membuatnya marah. Sampai-sampai ia melepas cincin kawin yang diberikan oleh Budiman dan melemparkannya ke sawah. Saya ingin bertemu Budiman sekali saja. Sejak saat itu, Indah selalu menunggu dan menunggu. Bahkan warungnya pun jarang tutup, berharap Budiman akan datang. Dan setiap hari, Indah selalu menghidangkan nasi lele kesukaan Budiman. Dengan impian, suatu saat dia akan kembali dan menikmati hidangan itu. Ya sedih Bude. Lihat Bude begini bertahun-tahun. Paling tidak saya tahu nasibnya. Setelah mendengar kisah tersebut, Halita akhirnya mengajak Bu Indah untuk pergi ke bengkel Pak Yahya, sekedar untuk meluruskan. Namun di sana, suasana malah memanas. Bu Indah dan Pak Yahya justru kembali bertengkar karena kebencian lama yang masih ada di antara mereka. Hingga akhirnya, Pak Yahya pun mulai berani menceritakan kisah yang sebenarnya untuk mengungkap alasan dibalik perpisahan mereka dan hilangnya Budiman. Kamu orang terakhir yang bertemu dengan Budiman kan? Ketika itu, Yahya mendengar bahwa Budiman merencanakan untuk menikahi Indah dan akan pindah ke kota, meninggalkan Yahya seorang diri di desa untuk mengurus bengkel. Yahya pun merasa sangat terluka, hingga akhirnya mereka bertengkar hebat dan Budiman memutuskan untuk pergi dari rumah. Namun, beberapa saat kemudian, Yahya menyadari kesalahannya dan berniat untuk meminta maaf kepada Budiman. Abang! Ia pun berusaha mengejar Budiman, namun mobil jelek yang ia kendarai ternyata remnya tidak berfungsi dengan baik karena waktu itu masih dalam perbaikan. Ketika Yahya melihat Budiman sedang berjalan, ia berteriak untuk menyuruh Budiman menepi, tetapi Budiman tidak mendengarnya, sehingga Yahya tak sengaja menabrak Budiman dan mobil butut itu melindas jasadnya. Aku memang menabraknya. Saat itu, Budiman terkapar di bawah mobil. Karena Yahya sangat bingung, ia pun segera meminta tolong ke rumah Bu Indah. Tetapi, waktu mereka berdua tiba, seketika jasad Budiman menghilang begitu saja secara misterius. Beberapa hari kemudian, Yahya tak sengaja menemukan cincin kawin yang dibuang Indah ke sawah. Lalu, sekarang Yahya memberikan cincin tersebut kepada Indah kembali. Dan tiba-tiba,
Bu Indah secara mendadak masuk ke dimensi lain, lalu bertemu dengan sosok Budiman yang kini muda lagi. Lantas, di sana mereka pun saling melepas rindu. Bahkan Bu Indah ingin ikut Budiman kemanapun dia pergi, asalkan bersamanya. Namun tak lama, Bu Indah pun sadar bahwa dunia mereka kini sudah berbeda dan tak bisa bersatu lagi. Lalu tebak, sekarang mereka berada di mana? Ya, sebuah persimpangan jalan yang merupakan tempat dunia nyata dan dunia lain bersatu, yaitu lokasi di mana Alita menabrak sebuah batu. Ternyata, persimpangan jalan di desa ini memiliki kekuatan mistis, yakni tempat di mana setiap keinginan bisa terwujud. Dan sekarang, Budiman menyuruh Indah untuk mengungkapkan keinginannya yang paling dalam. Jika Indah ingin ikut bersamanya ke alam lain, dia harus mengucapkannya. Namun jika tidak, dia harus diam. Aku ingin mengikhlaskan. Dan setelah berpikir lama, akhirnya Indah menyadari bahwa keinginan terbesarnya bukanlah hidup bersama Budiman, melainkan mengikhlaskannya agar bisa melanjutkan hidup dengan normal. Dan begitu Indah mengungkapkan keinginannya, keajaiban pun terjadi. Kemudian, dia dikembalikan ke dunia nyata untuk mengakhiri perjalanan mistisnya. Ternyata, tidak hanya Indah yang mengalami perjalanan mistis. Kali ini, giliran Yahya yang bertemu dengan Budiman di dalam alam gaib. Lagi pula selama ini abang ada di sini. Dengan penuh penyesalan, Yahya meminta maaf atas kejadian di masa lalu, bahkan menegaskan bahwa menabrak Budiman adalah sebuah kecelakaan yang tidak disengaja akibat rem mobilnya sedang blong. Lalu Budiman dengan lembut mengatakan bahwa dia sudah memaafkan Yahya dan menyebut semua itu adalah takdir. Kemudian, Budiman mengungkapkan rahasia yang selama ini menjadi misteri, di mana setelah ia ditabrak oleh Yahya dan saat Yahya pergi untuk memanggil Indah, Budiman menggunakan sisa tenaganya untuk mengucapkan keinginannya, yakni agar jasadnya menghilang, karena ia tak ingin Yahya dipenjara atas kejadian itu. Dan alhasil, keinginannya itu pun terkabul karena diucapkan tepat di persimpangan jalan ini, yaitu tempat mistis yang dapat mewujudkan apa saja. Lalu sekarang, mumpung Yahya ada di persimpangan jalan, ia pun diminta agar mau mengatakan suatu permintaan. Tempat ini mengabulkan keinginan yang kuat. Entah apa yang diminta oleh Yahya, tapi sekarang giliran Alita yang harus menghadapi persimpangan gaib ini. Dan alasan kenapa ia terjebak dalam situasi berulang ini adalah karena akibat dari keinginannya yang belum tuntas terucap. Sebab saat itu, ia terburu menabrak sebuah batu. Kala itu, ia berpikir ingin menggagalkan kandungannya agar bisa menjalani hidup normal kembali. Namun, setelah ia merasakan kejadian aneh ini, Alita kemudian menarik kembali niatan tersebut dan mengubahnya menjadi keinginan lain yang entah apa itu. Setelah mengutarakan keinginannya, Alita akhirnya tersadar dan kembali di dunia nyata. Tak lama, warga sekitar datang membantu mengevakuasi Alita dari dalam mobil. 6 bulan kemudian, kini kandungan Alita sudah menginjak usia 9 bulan dan ia pun telah menikah dengan pacarnya. Alita lalu memutuskan untuk kembali ke desa itu bersama suaminya, sekedar untuk mengenang masa lalu. Dan tempat pertama yang ia kunjungi ternyata adalah warung Bu Indah, yang mana tempat itu penuh dengan kenangan aneh bagi Alita. Meski begitu, tetap saja Bu Indah dan keponakannya lagi-lagi tidak mengenalinya sama sekali. Alita, yang kini tidak menggubris hal tersebut, langsung memesan lele goreng seperti dahulu kala. Kemudian, setelah selesai makan, Alita langsung bertanya kepada mereka berdua tentang keadaan Yahya dan juga Budiman. Dan saat Bu Indah pergi ke belakang, keponakannya lantas berkata kepada Alita, jangan pernah lagi menyebutkan nama Budiman di depan Bu Indah, karena sudah 10 tahun ini, Bu Indah lupa dengan sosok pria tersebut. Tapi jangan pernah sebut nama mereka lagi.
Alita berpikir mungkin kejadian di malam itulah yang membuat Bu Indah lupa, sebab Bu Indah telah mengucapkan keinginannya untuk mengikhlaskan Budiman, sehingga di dunia nyata memori Bu Indah kini terhapus. Setelah itu, Alita kemudian beranjak ke bengkel Yahya, namun ternyata bengkel tersebut sudah berubah menjadi bangunan lain. Menurut para warga juga, Pak Yahya serta Budiman sudah lama tidak tinggal di desa tersebut, bahkan sudah bertahun-tahun. Tak lama dari itu, Alita mengalami kontraksi dan ia pun harus segera dilarikan ke klinik terdekat, sebab sebentar lagi ia akan melahirkan. Dan ternyata, keinginan Alita baru sekaranglah dikabulkan, di mana pada malam itu dia meminta agar Budiman, Yahya, serta dirinya selamat. Lalu, di manakah Buya, Budiman dan juga Yahya sekarang? Ya, ternyata mereka berdua juga selamat serta kembali ke dunia nyata. Dan kini mereka menjadi bayi kembar dari Alita, walau dalam bentuk yang berbeda, tetapi memiliki tanda lahir yang sama. Tamat. Lantas, apa keinginan dari Pak Yahya malam itu? Karena Pak Yahya ingin menebus kesalahannya kepada Budiman, dia pun meminta agar hidup bersama dengan Budiman kemanapun ia pergi. Permintaan itu akhirnya terkabul saat Alita melahirkan bayi kembar dengan tanda lahir yang sama. Budiman dan Yahya terlahir kembali sebagai bayi. Takdir mereka kini saling terhubung, menjalani hidup yang baru sebagai bagian dari keluarga Alita. Sampai di sini dulu alur cerita film kali ini. Saya Cici dari Budi Movie undur diri, dan sampai bertemu di film horor selanjutnya. Gracias. Hai guys, gimana kabarnya? Kali ini saya akan mereview sebuah film horor tahun 2019 berjudul In the Tall Grass. Lalu bagaimana keseruan dari film ini? Baiklah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke filmnya. Cerita diawali dengan memperkenalkan dua orang bersaudara, ada Carl, si kakak, dan Becky, si adik, yang sedang menempuh sebuah perjalanan menuju rumah orang tuanya. Carl saat itu melihat adiknya mual-mual, lantas dia pun memberhentikan mobilnya tepat di seberang gereja tua yang berada di kawasan ladang rumput tinggi. Dan ternyata Becky ini sedang hamil muda yang disebabkan oleh pergaulan bebasnya. Di mana saat mereka hendak melanjutkan perjalanan, terdengarlah suara bocil minta tolong dari dalam ladang rumput tinggi tersebut. Hello? Carl pun dengan spontan memarkir mobilnya di depan gereja dan masuk ke dalam ladang rumput bersama Becky. Namun Carl terlalu bersemangat, malah masuk duluan. Sehingga alih-alih mencari si bocil yang meminta tolong, Carl dan Becky justru harus jauh terpisah. Becky! Dan anehnya, semakin lama mereka berjalan menjelajah, semakin menjauh pula lah suaranya. Sehingga untuk memastikan jarak antara mereka berdua, Carl pun sepakat untuk melompat bersama-sama. Tetapi On the count of 3, we both jump with our hands raised in the air. sungguh, ternyata letak mereka berdua tidak berjauhan, yang seharusnya tidaklah sulit untuk menemukan satu sama lain. Tetapi saat Carl meminta Becky untuk melompat sekali lagi, guna memastikan jaraknya, tiba-tiba 1, 2, 3.
Entah apa yang sebenarnya terjadi di ladang ini, namun jarak mereka seketika menjauh. Padahal kenyataannya, Carl dan Becky sama sekali tidak pernah bergerak untuk meninggalkan posisinya sedikit pun. Carl yang mulai khawatir dengan kondisi sang adik langsung menerobos ladang tak karuan, sampai-sampai ia pun terjatuh, lalu melihat satu bangkai anjing bernama Freddy. We're gonna get out of here. This is about us now. What about the kid? Singkatnya, saat sore menjelang, Becky yang lelah pun duduk untuk beristirahat. Namun tiba-tiba saja muncul seorang pria yang ternyata beliau adalah ayah dari si bocil. Bahkan dia pun mengaku sudah lama mencari keberadaan istri dan anaknya yang tersesat di tempat ini. Sehingga demi keselamatan mereka bersama, beliau pun menyarankan agar tidak terpisah dan mengikutinya dari belakang. Hari semakin gelap, Carl belum juga menemukan keberadaan Becky dan malah tak sengaja bertemu dengan bocil yang datang dengan sendirinya. Lantas si bocil mengajak Carl untuk pergi ke suatu tempat yang di sana terdapat sebuah batu besar berwarna hitam. Bahkan si bocil ini mengklaim bahwa batu tersebut merupakan batu ajaib serta bisa memberitahu Carl tentang keberadaan Becky adiknya saat ini. Dan saat Carl akan menyentuh batunya, seketika dia mendengar suara teriakan Becky yang berasal dari dalam ladang rumput. Becky! You'll never find her that way. Kita tinggalkan dulu lokasi tersebut. Lalu sejenak kita beralih kepada seorang pria bernama Travis, yang tiada lain dan tiada bukan. Dia adalah pacarnya Becky, alias bapak dari calon bayi yang dikandungnya. Ternyata, sudah 2 bulan berlalu, Travis mencari Carl dan Becky, namun belum juga ketemu sampai sekarang. Dan pada akhirnya, setelah melihat berbagai petunjuk yang kemudian membawa Travis ke gereja tua, lalu dia pun melihat mobil Carl terparkir di sana. Setelah memastikan bahwa mobil itu adalah milik calon kakak iparnya, dia pun berinisiatif untuk memasuki gereja tua di sana, berharap ada mereka berdua di dalamnya. Tetapi Travis justru malah menemukan sebuah pintu yang menuju ruangan belakang gereja tersebut. Dan karena terkunci, dia pun memilih keluar tanpa mendapatkan hasil apa-apa. Ketika berdiri di seberang ladang rumput, Travis pun tak sengaja menemukan buku milik pacarnya, sehingga hal itu menguatkan anggapan Travis bahwa Becky sudah tersesat di dalam ladang rumput ini. Travis yang memiliki sedikit pengetahuan akan bertahan hidup di hutan, ia pun mencoba memasuki ladang rumputnya, berharap bisa menemukan keberadaan Carl dan Becky. Namun alih-alih meminimalisir resiko tersesat dengan melipat daun sebagai tanda, tetapi justru kita semua akan melihat sebuah fakta mengejutkan, di mana rumput-rumput di sini seolah hidup sendiri dan mengetahui maksud dari si Travis, sehingga apa yang dilakukannya hanyalah sia-sia belaka. Ketika malam harinya, Travis kemudian didatangi oleh si bocil lagi dan berkata jika Becky masih di sini. Bahkan dia mengajak Travis untuk melihatnya sendiri. Namun alangkah terkejutnya si Travis ketika menemukan sang kekasih sudah tiada dan menjadi jasad kering. Lalu si bocil menghilang entah kemana. Esoknya, Travis yang baru bangun dari tidur langsung mengambil kalung milik Becky dan mulai menelusuri kembali ladang rumputnya. Kemudian tak lama, dia mendengar suara mobil berhenti yang disertai dengan suara orang mengobrol. Sehingga Travis pun langsung berteriak meminta tolong kepada mereka. Hello? Hey! Hey! Help me!
Namun sungguh betapa terkejutnya saya ketika melihat orang yang baru datang ini. Mereka adalah ayah dan ibu dari si bocil, sehingga bisa kita simpulkan bahwa ladang ini semacam area time loop, di mana barang apapun yang masuk ke dalam tempat ini maka akan terjebak dalam sebuah lingkaran waktu. Sehingga terjawablah sudah bahwa sebab si bocil dan orang tuanya masuk ke tempat ini karena mendengar suara minta tolong, yakni dari si Travis. Dan setelah beberapa jam mencari suara Travis, si ayah yang memiliki watak bengis pun tak sengaja menemukan batu ajaib di tengah ladang. Lalu, dengan serta-merta, dia pun menyentuhnya dan membuat dia seketika itu menjadi orang yang jahat. Pagi harinya, giliran si bocil yang teriak minta tolong karena kehilangan orang tuanya. Dan kali ini, menguak misteri atau fakta tentang alasan bagaimana awal pertama kali Becky dan Carl masuk ke dalam ladang rumput ini. Itu karena si bocil yang berteriak untuk mencari orang tuanya. Lalu setelah kejadian ini terulang satu kali oleh waktu, kemudian mereka berempat pun akhirnya bisa bertemu. Yang tentu saja, Carl dan Becky merasa heran dengan kehadiran Travis. Kenapa dia sudah berada di sini duluan? Terlebih Travis mengaku telah terjebak di ladang ini gara-gara sedang mencari Carl dan Becky yang sudah hilang selama 2 bulan. You didn't show up in San Diego. I think we have to focus on how the hell we get out of here. Tak ada waktu untuk menjelaskan lebih detail. Travis pun langsung menggendong si bocil agar bisa melihat area di sana. Dan tanpa diduga, si bocil melihat sebuah bangunan, sehingga mereka pun memutuskan untuk berjalan ke arah bangunan tersebut. Tetapi tak lama, Becky menerima sebuah panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Bahkan si penelpon mengatakan agar jangan biarkan Travis disakiti oleh Carl. Hello, what's going on? Hello? Entah siapa dan apa maksud dari orang yang menelpon tersebut. Mereka pun tak memperdulikan itu, lalu kembali melanjutkan perjalanannya. Namun pada pertengahan jalan, Becky merasakan sakit pada perutnya. Dan tepat saat itu berlangsung, tiba-tiba muncullah si ayah yang datang untuk menolong. Hey, wait. Ketika Becky sudah pulih, si ayah di sana menjelaskan bahwa dia sudah berhasil menemukan jalan keluar dari ladang ini. Dan setelah berjalan cukup lama, ternyata jalan keluar yang dimaksud si ayah adalah si batu ajaib. Bahkan beliau pun mengklaim barang siapa yang menyentuh batu ini, maka akan bisa melihat segala hal, termasuk jalan keluar yang sesungguhnya dari ladang rumput ini. See for yourself. You realize we're in the center of the contiguous United States. Smack dab in the middle of the continent. Ketika Carl akan menyentuh batu, seketika saja ibu dari si bocil muncul dan mengatakan bahwa batu tersebut adalah batu yang sesat, serta bisa membuat siapapun menjadi jahat. Seperti si ayah yang sekarang berubah watak secara drastis. Bahkan suaminya ini mengaku sering mendapat bisikan gaib yang menunjuknya sebagai petugas jagal dan harus melenyapkan para pendosa seperti Carl dan Becky, juga pacarnya, termasuk keluarga dia sendiri. Si ayah berhasil mencederai lengan si Travis dan menangkap sang istri, lalu melenyapkan si ibu secara sadis. Beruntungnya Becky dan teman-teman berhasil untuk kabur, sampai pada akhirnya mereka mencapai lokasi bangunan yang menjadi tujuan mereka. Dan dengan satset, mereka pun menutup lalu mengganjal semua pintu agar menyulitkan si ayah untuk masuk ke dalam bangunan tersebut. Namun, sudah biasa terjadi, bahkan di dunia nyata. Dalam situasi genting seperti ini, selalu saja ada sosok yang memulai pertengkaran, bahkan saling menyalahkan. Dan orang itu adalah Carl, yang harusnya lebih dewasa dari mereka. Tetapi, ia malah justru menyalahkan Becky adiknya, yang menjadi penyebab terjebaknya di tempat ini. Sekaligus, ia menyalahkan si Travis, yang sudah tidak pakai pengaman, dan dianggap menjadi dalang dari mimpi buruk ini.
Ketika mereka berduel itulah muncul si ayah yang berusaha membuka pintu dari luar, sehingga Carl dan teman-teman pun dengan segera lari ke atap gedung yang dirasa menjadi tempat paling aman untuk sementara. Di sana Carl dan Travis melihat Freddy, anjing peliharaan milik si bocah, yang tidak sengaja berhasil menemukan portal atau pintu keluar dari ladang ini. There, on the road. Saking berebut ingin duluan ke sana, Travis pun terpeleset dan terjatuh. Namun beruntung berhasil dipegang oleh Carl. Tetapi Carl yang masih kesal dengan pertengkaran tadi, dia lantas melepaskan tangan Travis agar Becky adiknya bisa hidup dengan lelaki yang lebih baik. Becky, we gotta get out of here. Tak berselang lama, muncullah si ayah yang sudah berhasil naik, sehingga Becky dan Carl pun bergegas untuk turun menggunakan pintu yang lainnya. Sementara si bocil memilih lari dan masuk ke dalam ladang rumput lagi. Becky di sana meminta Carl untuk berhenti sejenak karena tidak ingin keluar tanpa pacarnya. Namun si ayah kembali lagi berhasil memisahkan mereka berdua, bahkan mengejar Carl habis-habisan. Naas bagi Carl, dia harus tertangkap, dan saat akan dihabisi itulah kita semua bisa melihat begitu banyak sekali jasad Carl yang lain di lokasi yang sama, sehingga bisa disimpulkan jika kejadian ini sudah terjadi berulang-ulang kali. Kembali kepada Travis yang ternyata dia masih hidup, di mana ketika dia kembali ke ladang rumput, Travis menemukan Becky yang tidak terlalu jauh darinya. Namun ketika itu, si ayah datang dan menjatuhkan Becky, lalu berusaha untuk melenyapkannya juga. Tetapi Becky di sana bisa lolos setelah menancapkan sebuah benda tepat di salah satu mata si ayah. Ketika hujan turun, Becky yang mulai kesakitan perutnya didatangi oleh beberapa makhluk gaib penunggu di ladang ini dan membawanya menuju ke lokasi batu ajaib. Di situ Becky pun teringat dengan handphone yang ia bawa, lalu berusaha menelpon dirinya sendiri untuk memperingatkan Carl agar tidak menyakiti si Travis. Sehingga di sini terkuaklah sebuah misteri bahwa orang asing yang menelpon Becky kemarin tidak lain adalah dirinya sendiri. Meskipun belum waktunya melahirkan, Becky pun harus merasakan sakit tak terkira saat janinnya terlahir lebih cepat dari dugaan. Di mana saat itu, tanah seketika saja ambruk dan terlihatlah sudah banyak sekali makhluk aneh yang tengah menunggu bayinya. Tapi nyatanya, fenomena barusan hanyalah alam bawah sadar Becky saja yang merupakan suatu bentuk visualisasi dari penebusan dosa yang telah ia perbuat, yakni hamil sebelum menikah. Lalu saat kondisi tubuhnya mulai sekarat, muncullah sang pacar dan langsung memeluknya. Tak lama dari sana, datanglah si ayah untuk menghabisi semua orang. Tetapi dengan sisa kesadaran yang Becky miliki, ia pun berhasil membuat kedua mata si ayah terluka. Yang hal ini sangat mempermudah Travis untuk mengalahkannya. Menyadari bahwa orang yang dicintainya sudah tidak ada, Travis pun nekat menyentuh batu hitam ajaib tersebut. Ia kemudian diperlihatkan jalan menuju pintu keluar dari tempat ini, sekaligus kompensasi untuk tidak berubah menjadi manusia jahat, karena dianggap sudah berhasil menebus dosanya. Setelah tidak ada lagi yang ia harapkan di dunia ini, Travis pun meminta si bocil untuk pulang sendirian dengan membawa kalung milik Becky sebagai barang bukti atas kejadian ini. Lalu seperti yang sudah bisa kita tebak, si bocil pun muncul dari pintu belakang gereja yang dulu sempat akan dibuka oleh Travis saat pertama kali datang ke sini.
Lalu tak lama, datanglah Becky dan Carl versi lain yang baru saja datang. Dan beruntungnya, tepat saat mereka akan masuk ke ladang rumput akibat mendengar suara minta tolong, si bocil ini pun dengan cepat melarang untuk masuk, bahkan menunjukkan bukti yaitu kalung milik Becky versi masa lalu, untuk menyatakan bahwa apa yang dia katakan adalah benar. Where did you get this? Travis? He said he got this from Travis. Carl dan Becky, juga si bocil pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara di sisi lain, Travis sengaja memilih tetap tinggal di sana setelah menyadari kenyataan bahwa dirinya tidak punya kesempatan untuk hidup lagi. Dan jikalau dia pun ikut keluar bersama si bocil, maka nantinya akan menyebabkan kebingungan di masyarakat. Karena di garis waktu yang baru, Travis versi lain juga masih hidup, sehingga pasti nantinya akan ada 2 Travis. Lalu alhasil, Travis lama pun ikut mati bersama misteri ladang rumput yang masih menyimpan pertanyaan. Sedangkan untuk si bocil, tidak mungkin ada bocil versi lain, karena dia lebih dulu datang ke ladang ini sebelum Carl dan Becky. Tamat. Banyak pesan moral dari film ini, yang intinya pada setiap agama telah mengajarkan kebaikan. Selebihnya, Anda mungkin bisa menyimpulkan sendiri agar kelak tidak terjebak lama di tempat penebusan dosa. Sampai di sini dulu pembahasan film kali ini. Saya Cici dari Budi Movie undur diri. Sampai ketemu di film lainnya. Terima kasih sudah menonton. Gracias.